Oke, kali ini kita akan berbicara tentang creative writing atau penulisan kreatif. Kita perlu mempelajari tentang penulisan kreatif atau paling tidak berusaha untuk memahaminya untuk kemudian bisa melakukannya. Ya. Ini karena dari penulisan kreatif bisa muncul berbagai macam karya yang pada akhirnya bisa teman-teman monetisasi nanti di masa depan. Mengapa kita perlu memahami creative writing atau penulisan kreatif? Saya tidak akan menyampaikan secara teoritis, tetapi paling tidak kita akan mendiskusikan 3 contoh kasus. Dan dari sana nanti teman-teman akan bisa melihat betapa pentingnya mengetahui, memahami, dan kemudian mempraktikkan penulisan kreatif. Yang pertama, kita bisa melihat dari buku Laskar Pelangi ya. Memang buku ini sudah agak lama, saya lupa persisnya, mungkin sekitar 10 tahunan. Dari sebuah novel Laskar Pelangi, kemudian diadaptasi menjadi sebuah film. Di dalam film tersebut terdapat beberapa lagu ya. Ketiga-tiganya itu adalah hasil dari sebuah proses penulisan kreatif. Novelnya tentu adalah hasil penulisan kreatif, dan kemudian film itu dibentuk dari hasil penulisan kreatif, adaptasi dari novel tersebut menjadi skenario dan kemudian menjadi skrip-skrip yang lebih pendek per adegan. Sementara lagu yang kemudian menjadi soundtrack di dalam film Laskar Pelangi itu adalah juga hasil proses penulisan yang lain lagi. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa dari satu proses penulisan bisa memicu proses penulisan kreatif yang lainnya. Dan di antara ketiganya, novel, film, dan lagu, meskipun ketiganya itu disatukan atau diikat oleh satu tema yang sama, tetapi ketiganya adalah hasil karya yang berbeda. Masing-masing adalah hasil karya yang unik, yang punya kepribadian sendiri-sendiri. Sebelum lanjut, bisa dong subscribe dulu, kasih like-nya, silakan komen, dan share sebanyak-banyaknya. Untuk kemudian menjadi film, tentu novel Laskar Pelangi harus diadaptasi. Tidak bisa diambil begitu saja. Pertanyaan pertama adalah bagian-bagian mana dari novel tersebut yang mestinya diambil dan bagian-bagian mana yang terpaksa ditinggalkan. Untuk ini ada 2 faktor utama yang kemudian menentukan bagian mana yang dipakai di dalam film dan bagian mana yang ditinggalkan. 2 hal yang menjadi pertimbangan utama itu adalah 1, pesan utama serta pesan keseluruhan dari novel itu. Kemudian yang kedua tentu saja adalah aspek drama. Jadi bagian-bagian dari novel Laskar Pelangi yang kemudian dipindah ke dalam film itu adalah bagian-bagian yang bisa mewakili keseluruhan pesan dari novel tersebut. Di saat yang sama, bagian-bagian yang dipilih itu haruslah memiliki aspek drama yang cukup sehingga bisa menarik perhatian penonton. Karena bagaimanapun dia harus meretain perhatian penonton ya. Semakin banyak penonton yang kemudian perhatiannya bisa dicuri, maka semakin sukses film tersebut. Di dalam aspek drama ada tokoh-tokoh yang harus diperkenalkan, baik posisinya di dalam keseluruhan cerita maupun karakteristik mereka. Selain itu ada desa dan juga tempat-tempat lain yang perlu diperkenalkan, baik secara kronologis, urutan waktu, maupun diperkenalkan sisi historisnya, kulturnya, keadaan sosialnya, sehingga masyarakat yang kemudian menonton film tersebut tetap bisa paham apa yang dimaksud, tidak kehilangan konteks.
Kemudian tentu saja di dalam aspek drama itu harus ada aspek dramatiknya itu sendiri, yaitu ada konflik, ada puncak konflik atau klimaks, dan kemudian ada penyelesaian konflik tersebut atau resolusi. Tentu bentuk konfliknya itu sendiri, apa yang kemudian menjadi klimaks, dan bagaimana penyelesaiannya, ini dipengaruhi oleh pesan yang ingin disampaikan dan juga dipengaruhi oleh pertimbangan estetik yang dimiliki oleh si pembuat film. Seperti disinggung di awal, novel Laskar Pelangi tidak hanya kemudian diadaptasi atau menginspirasi lahirnya film Laskar Pelangi. Novel ini juga menginspirasi lahirnya beberapa lagu yang kemudian dipakai di dalam film Laskar Pelangi dan juga bisa dinikmati secara bebas oleh masyarakat karena mereka juga merupakan produk seni tersendiri yang bisa dinikmati lepas dari novelnya dan lepas dari filmnya. Ada beberapa lagu yang dibuat karena terinspirasi oleh novel Laskar Pelangi atau untuk melengkapi film Laskar Pelangi. Seperti lagu dengan judul yang sama yaitu Laskar Pelangi, ada lagi lagu berjudul Lintang, lagu yang berjudul Tak Perlu Keliling Dunia, lagu yang berjudul Ku Bahagia, dan juga lagu Sahabat Kecil. Masing-masing lagu ini memiliki fokus bahasan yang berbeda. Masing-masing memiliki pesan yang juga tidak sama. Meskipun tentu saja karena mereka terinspirasi oleh karya yang sama yaitu novel Laskar Pelangi dan kehadiran mereka adalah untuk mendukung satu karya yang sama yaitu film Laskar Pelangi, masing-masing dari lagu-lagu tersebut memiliki benang merah, memiliki penghubung atau berada dalam payung tema besar yang sama. Tetapi sekali lagi, pesan yang mereka sampaikan dan nilai estetik yang mereka tawarkan tidaklah sama. Mereka adalah karya-karya individual, karya-karya yang bisa dilihat secara satu persatu, tidak harus selalu dilihat dalam keseluruhan. Kita juga bisa melihat proses penulisan kreatif atau creative writing pada film Bohemian Rhapsody misalnya. Ini adalah film biopik tentang Freddie Mercury, yaitu vokalis dari super mega band Queen yang lagunya terkenal di mana-mana, termasuk di Indonesia. Ini adalah Queen adalah band yang sudah lama sekali berada dan bahkan sampai sekarang popularitasnya tidak turun. Pertanyaannya adalah, mengapa yang dipilih untuk diprofilkan untuk menjadi center di dalam film Bohemian Rhapsody itu adalah kehidupan Freddie Mercury dan bukan perjalanan karir dari band Queen itu sendiri. Oh ya, jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya sehingga ketika saya membahas bab yang lain pada creative writing maupun pada bahasan yang lain, Anda tidak akan ketinggalan.